Relawan Indonesia Bersatu melaporkan ke Bareskrim soal dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait Prabowo Subianto yang viral di media sosial. Sementara itu Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto membantah adanya isu miring tersebut. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan soal isu menyangkut Prabowo Subianto. Lisman menyebut telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya, seperti tangkapan layar berisi informasi yang beredar. Relawan Indonesia Bersatu menyayangkan berita bohong yang menyebut Menhan Prabowo Subianto menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian yang terjadi di Istana. Kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoaks yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantah adanya insiden yang melibatkan Prabowo dan Wakil Menteri Pertanian di Istana. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo menyatakan belum pernah bertemu dengan Wakil Menteri atau Wamen yang dimaksud. Situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Dari Pak Prabowo sendiri mungkin Pak Prabowo kayak gimana Pak tanggapannya Pak? Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Bakal dilaporin nggak Pak itu untuk penyebar hoaxnya Pak? Oh, ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya nggak pernah itu. Selalu menterinya saya. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak Pak kira-kira Pak? Ya kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari. Gitu. Relawan Indonesia Bersatu meminta kepada Bareskrim Polri untuk menindak tegas dan memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita bohong yang menyudutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sore ini Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan rapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI untuk membahas percepatan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Ketua KPU Hashim Asyari mengungkapkan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR RI untuk mempercepat masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Rencananya KPU akan mempercepat dan mempersingkat masa pendaftaran capres dan cawapres dari target semula pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023 menjadi rencananya periode 10 hingga 16 Oktober 2023. Jika disetujui DPR, maka masa pendaftaran capres ini akan langsung ditetapkan oleh KPU sehingga penetapan capres dan cawapres akan diumumkan pada tanggal 13 November 2023. Lalu seperti apa tahapan pemilu jika nantinya masa pendaftaran capres dipercepat pemirsa? Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya pemirsa tentang rencana percepatan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, sudah ada rekan kami Syahda Yustiza yang akan mengabarkan perkembangan terkini dari gedung KPU. Syahda, silakan dengan laporan Anda.
Baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Hari ini KPU baru saja melakukan konferensi pers. Namun tema konferensi pers kali ini mengenai persiapan logistik mengenai kebutuhan pemilu 2024. Tapi ada juga yang memang disinggung tadi oleh Ketua KPU, maksud saya yakni Hasyim Asyari. Beliau menyatakan bahwa memang nanti sore rencananya sekitar pukul 15.30 akan melakukan diskusi juga bersama dengan DPR RI mengenai rencana percepatan dari pemasangan maksud saya dari pendaftaran capres dan juga cawapres yang nantinya dimajukan. Kalau sebelumnya kita mendapat info bahwa pendaftaran capres dan cawapres ini akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023, namun rencananya akan dimajukan menjadi 10 sampai 16 Oktober 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini juga saya akan memberitahukan kepada Tisa dan juga pemirsa mengenai pernyataan dari Hasyim Asyari tersebut berikut ini. Dari durasi waktu dijadwalkan penetapan daftar calon tetap adalah tanggal 3 November 2023. Untuk penetapan daftar calon tetap pasangan calon presiden wakil presiden direncanakan 13 November 2023. Saya sebut direncanakan karena belum diundangkan PKPU tentang pencalonan presiden wakil presiden. Akan kita konsultasikan, rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah hari ini nanti sore 15.30 rencananya. Maka kalau dihitung timelinenya ini kan kemudian menjadi faktor tersendiri. Sementara yang akan bergelayut dan berkelindan atau saling beririsan antar jadwal kegiatan itu adalah masa kampanye dengan masa pengadaan logistik dan distribusi logistik. Baik Tisa, tadi baru saja kami mendengar pernyataan langsung dari Hasyim Asyari mengenai rencana dan diskusi bersama dengan DPR RI mengenai percepatan pendaftaran calon presiden dan juga wakil presiden. Namun tidak hanya itu, dalam konferensi pers yang digelar bersama dengan anggota KPU yang lainnya, tadi Hasyim Asyari menyebutkan bahwa kebutuhan logistik tentunya telah dipersiapkan oleh KPU mulai dari awal tahun 2023 memang terus dipersiapkan kebutuhannya ini sampai dengan mendekati hari pemilu, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tadi juga sempat disinggung bahwa di dalam pemilu ini nantinya ada 2 tahap. Tahap pertama ini mempersiapkan mengenai pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta dan juga segel. Sementara untuk tahap kedua ada persiapan mengenai surat suara, sampul, formulir, alat bantu, tunanetra, serta daftar calon. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke Anda Tisa di studio. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda langsung dari KPU. Pemirsa, 3 kandidat calon presiden terus bersaing untuk merebut suara umat Islam yang menjadi mayoritas pemilih di Pilpres 2024. Di antara 3 kandidat, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi kandidat terpopuler baik di kalangan ormas maupun partai politik Islam. 5 bulan sebelum Pilpres 2024, persaingan kandidat kuat calon presiden terus memanas. Salah satunya untuk merebut suara pemilih dari kalangan umat Islam. Survei terbaru yang dirilis LSI DNJA menunjukkan pilihan capres menurut umat Islam yang dibagi atas beberapa kriteria. Untuk ormas Islam yang mayoritas mengaku sebagai warga Nahdliyin ternyata lebih memilih kandidat capres Prabowo Subianto dengan popularitas mencapai 36,2%. Jumlah ini mengalahkan pemilih Ganjar Pranowo yang hanya meraih 35,5%. Sementara Anies yang unggul di kalangan Muhammadiyah hanya bisa meraih 17,9% suara Nahdliyin.
Padahal ternyata jika kita lihat data, itu ternyata warga NU sendiri yang pilih PKB itu ternyata di urutan ketiga saja, bukan di urutan pertama. Jadi bahkan yang pertama PDIP, kemudian yang kedua di Gerindra, kemudian yang ketiga baru PKB, kemudian itu pun tidak berbeda jauh dengan Partai Golkar. Sehingga sebenarnya ini memperlihatkan bahwa warga Nahdliyin itu juga punya preferensi politik yang tidak hanya ke PKB, tapi bahkan ke partai-partai yang lain. Meski Prabowo Subianto untuk sementara unggul di kalangan umat Islam, peneliti LSI Denny J.A. menilai masih ada kesempatan bagi kandidat lainnya untuk meraih suara tambahan dalam 5 bulan ke depan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa persaingan 3 kandidat dalam meraih suara pemilih di kalangan umat Muslim? Pemirsa, berikut hasil survei terbaru dari LSI Denny J. Pemirsa, pemilih muda dalam Pilpres 2024 jumlahnya besar dan mendominasi. Tak heran para capres kini berlomba-lomba mengambil hati para pemilih muda demi mendapatkan suara. Porsi pemilih muda yang besar pada tahun 2024 membuat parpol dan para bakal calon presiden berupaya keras untuk merebut simpati anak muda. Kalau sudah simpati, ujung-ujungnya mereka berharap nantinya akan memberikan suara bagi capres mereka. Tak heran jika anak muda apalagi pemilih pemula kini bak kembang gula, laris manis dibujuk untuk menentukan suara di pemilu. Pemilih pemula sangat penting bukan karena jumlah mereka yang sangat banyak ya. Tetapi hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa usia muda itu jauh lebih toleran dibanding usia yang lebih tua. Mereka juga lebih independen, mereka juga lebih kritis. Jadi keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilu 2024 yang jumlahnya amat besar gitu ya, yang kurang dari 40 tahun saja kan hampir 60%, itu akan menyehatkan kualitas pemilu 2024. Itu dari sisi proses. Dari sisi konten, itu akan memberikan varian-varian yang selama ini terlupakan ketika para bakal calon presiden, wakil presiden, bakal calon legislatif berkomunikasi dengan segmen pemilih lain. Sebab apa? Sebab pola pikir, tuntutan, keinginan, harapan pemilih pemula berbeda dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan pemilih kelompok usia lanjut. Dalam pemilu 2024, generasi muda akan mendominasi pemilih secara nasional dengan jumlah hampir 114 juta. Pemilu kali ini akan menjadi yang pertama kalinya warga Indonesia menyaksikan lebih banyak Gen Z terlibat dalam pemilu. Karena jumlahnya sangat besar, para capres harus menerapkan strategi yang berbeda. Kita lihat tentunya pendekatan-pendekatan digital, pendekatan-pendekatan yang modern kepada anak muda ini sangat diperlukan oleh para calon presiden, dan seperti bagaimana menghadirkan konten yang kreatif, program yang langsung menyasar pada kebutuhan atau needs dari anak muda, misalkan menjawab tentang bagaimana tantangan lapangan pekerjaan, bagaimana tantangan ekonomi ke depan, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi suatu angka yang sangat besar dan harus dijadikan sebagai bukan objek semata, tapi melainkan para calon presiden harus melihat anak muda ini sebagai subjek dalam menjalankan program kerja ke depan. Pemilih muda harus diedukasi dan didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas dan juga kritis, karena tongkat estafet bangsa ini 5 tahun ke depan ada di tangan mereka. Tim TV One mengabarkan.
Berbagai manuver terus dilakukan pendukung kandidat calon presiden. Di Sorong, Papua Barat Daya, pemirsa, pendukung pasangan Anies Mohaimin menggelar rapat koordinasi. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, pendukung Ganjar Pranowo menggelar pelatihan menjahit untuk penyandang disabilitas. Sejumlah kader partai dari Koalisi Perubahan menggelar rapat koordinasi pertama yang berlangsung di kantor DPW PKB Sorong, Papua Barat Daya. Rapat koordinasi ini digelar oleh para pengurus partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni dari PKB, PKS, dan Partai Nasdem. Usai rapat koordinasi, tim Koalisi Perubahan menerima kedatangan warga yang menambahkan diri mereka sebagai relawan Pace-Mace untuk mendukung pasangan Anies Muhaimin. Sukarelawan Ganjar Millennial Center atau GMC Sumatera Utara terus memperluas kegiatan positif di tengah masyarakat. Kali ini para pendukung Ganjar Pranowo menggelar pelatihan menjahit untuk penyandang disabilitas di Kelurahan Kisaran Baru, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Koordinator Ganjar Millennial Center mengatakan kegiatan ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas karena kurangnya perhatian kepada mereka. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya dan Asahan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, pemirsa, menghadiri dialog di kampus UGM. Mereka menerima masukan dan menuangkan gagasan di depan Civitas Akademika UGM. Prabowo Subianto menjadi pembicara terakhir dalam dialog baca pres bicara gagasan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa malam. Di depan Civitas Akademika UGM, Prabowo mengaku siap menerima masukan dari semua unsur, termasuk dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Buah pikiran dari mereka nantinya akan diolah sebagai masukan. Sebelum Prabowo, baca pres lain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga menjadi pembicara dalam dialog tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Anies Baswedan tiba di Geraha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada pada Selasa sore. Anies menghadiri acara baca pres bicara gagasan yang dipandu oleh Najwa Shihab. Di depan ribuan Civitas Akademika UGM, Anies menyebutkan pentingnya masyarakat melihat rekam gagasan, rekam kerja, rekam karya, dan juga rekam prestasi dari para baca pres. Harapannya, nanti masyarakat bisa memilih dengan tepat calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Pilpres, Pileg, ini kan tentang masa depan. Dan buat anak-anak muda, pilihan yang ditentukan pada pemilu itu berdampak pada masa depan mereka. Karena itulah kenapa saya sampaikan tadi, bukan hanya melihat visinya, misinya, karena visi dan misi itu tentang masa depan. Tapi lihat juga rekam gagasan, rekam kerja, rekam karya, rekam prestasi, rekam capaian. Dari situ nanti teman-teman muda bisa membandingkan dan Selain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto juga hadir dalam acara tersebut. Ketiganya menyampaikan gagasan secara bergantian. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita, pemirsa, dalam program Kabar Pemilu kali ini. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.